Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Taib para ikhwah dan akhwat, jamaah pemikul mengaji yang semoga Allah muliakan kita semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Patut kita syukuri atas nikmat dan limpahan berkah hidayah taufik kepada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mudahkan kembali kita duduk bersama guru kita Ustaz Faris Abu Naufal Hafizahullah taala. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Maka kami ucapkan terima kasih jazakallah khair atas kehadiran Ustaz dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin jamaah yang setia senantiasa hadir bersama dalam majelis online kita. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang semoga Allah muliakan, seperti biasa kajian kita pada malam hari ini nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab di akhir majelis. Maka kami persilahkan kepada para hadirin yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa menekan tombol raise hand ataupun yang ingin dibacakan pertanyaannya bisa dikirimkan ke kolom chat kami untuk nanti dibacakan kepada Ustadz. Baik, langsung saja kita persiapkan alat tulis kita mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz. Tafadhol ya Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallah. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah, di hari ini kita kembali bertemu di kajian rutinnya kita, ya, dan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat salat Nabi Syekh Albani rahimahullah, dan juga sudah kita baca beberapa salat sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya beliau. Yang terakhir kita membahas tentang salat ketika kembali dari safar. Ya, ini terakhir pembahasan yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Adapun di sore hari ini kita akan mulai membaca terkait dengan salat sunnah wudhu. Disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa min nawafil salah, dari salat sunnah adalah rakaata al-wudhu. 2 rakaat salat wudhu. Ya, seseorang selesai dia berwudhu dengan wudhu yang sempurna, kemudian dia menunaikan sholat. Ya, dan ini datang dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, min hadithi Imran Maula Uthman, ya, dari Hamran, budaknya Uthman radhiyallahu taala anhu, dan beliau mendengarkan atau meriwayatkan hadis tersebut dari Uthman bin Affan. Anu da'a bi wudu'in fatawadha. Pada saat itu Utsman radhiyallahu taala anhu meminta untuk didatangkan air untuk berwudu. Kemudian setelah beliau berwudu, ya, beliau berkata, "Tsumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Ya, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ya, apa itu makna tauqifiyah? Ya, di mana dalil itu berjalan di situ kita berjalan, di mana dalil itu berhenti di situ kita berhenti. Ya, nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita salah satu ibadah. Ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana cara berwudu. Maka sebagai bentuk cintanya kita kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bisa membuat atau mempraktekkan wudu yang wudu itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di sini beliau berkata, aku melihat
Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wudu kan kepada kalian. Bagaimana cara berwudu yang itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang wuduku ini bukanlah wudu yang aku buat sendiri, ya, tapi ini persis seperti wudunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian aku mendengar Nabi SAW berkata, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hada, thumma qama faraqa'a raka'atain, la yuhdithu fihima nafsuhu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambik." Rasulullah SAW berkata, siapa yang berwudu semisal dengan wuduku ini, kemudian dia mengangkat atau sholat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni baginya dosa yang lalu. Ya, hanya sekedar sholat 2 rakaat. Ya, jadi subhanallah ya. Ini semuanya adalah dibentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang mana hamba melakukan sesuatu perkara yang ringan, perkara yang mudah, akan tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang sangat besar. Nah, di antara ganjaran yang Allah berikan adalah Allah ampuni baginya dosa yang lalu. Ya, jadi misalnya seseorang dari pagi hari, selesai sholat subuh, dia bekerja, dia mencari nafkah, mungkin ada sesuatu dosa yang dilakukan. Kemudian ya di jam 11 siang dia berwudu, kemudian dia niat untuk sholat sunnah 2 rakaat. Maka apa yang tadinya dilakukan dosa selama bukan dosa besar, ya, maka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 rakaat yang dilakukan. Dan qala Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan fihi istihbabus shalah rakaatain. Fi istihbabus shalati rakaatain, ya. Dan di sini disunahkan untuk seorang sholat 2 rakaat. Disunahkan seseorang untuk sholat 2 rakaat. Au fa'akthar. Atau lebih dari 2 rakaat. Baik. Setiap selesai dia berwudu. Jadi misalnya, ya, ini bukan hanya sehari atau bukan hanya sekali. Tetapi disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di sini, setiap selesai kita berwudu. Jadi misalnya jam 11 kita masuk ke masjid, kita baru selesai berwudu, kemudian kita sholat. Nah, baru setengah jam kita duduk di masjid. Kemudian tiba kita apa? Kita batal. Kita keluar lagi dari masjid untuk berwudu. Kita perbarui wudu kita tadi. Nah, ketika kita masuk, apakah kita mengulangi sholat wudu? Ataukah cukup dengan sholat wudu yang tadi? Maka kita mengatakan dari zahir ucapannya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di sini, kita berwudu kembali. Kita apa? Berwudu kembali. Kalau sholat sunnah wudu kembali. Apakah ini sebuah kewajiban? Ini bukan sebuah kewajiban. Tapi ini sebuah hal yang dianjurkan. Yang mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi kalau misalnya dalam satu hari dia berwudu 5 kali. Dan kemudian dia salat sunnah wudu, maka dia mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala ba'du ahlul ilm, berkata sebagian para ulama, wa yadkhul fi dzalika al-fariidhah. Wallahu a'lam. Allah taala anhu, saya baca dulu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi salatu wasalam qala li Bilal inda salatil fajr, ya Bilal hadithni bi arja amal amiltu fil Islam fa inni sami'tu dufan alaik baina yadayya fil jannah. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal, ya, ketika selesai sholat fajar, wa Bilal, sampaikan kepadaku, ya, amalan amil tahu yang kau amalkan dalam Islam, yang engkau paling harapkan kebaikan dari amalan tersebut.
Fa inni sami'tu, sesungguhnya aku mendengar terompah sendalmu ya berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan siapa? Nabi SAW kepada Bilal. Qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa salaitu dzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Taib. Dan tidaklah aku beramal dengan sebuah amalan yang paling aku harapkan dari amalan tersebut, di mana tidaklah aku bersuci dengan sebuah suci atau berwudu dengan sekali wudu, apakah itu di malam hari ataukah di siang hari, kecuali setiap wudu tersebut aku sholat apa yang telah tercatat bagiku untuk sholat. Maksudnya aku sholat apakah 2 rakaat, apakah 4 rakaat, apakah 6 rakaat. Baik. Nah, sedikit di sini, ya ini sesuatu yang kita maklumi bersama ya. Sesuatu yang kita maklumi bersama bahwasannya sholat sunnah wudu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena dalamnya ada keutamaan yang sangat besar di situ. Ya, ada keutamaan yang sangat besar di situ. Cuman ada satu hal yang perlu kita ketahui. Sebagian orang berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini untuk bolehnya berbuat bid'ah. Ya, atau ada yang namanya bid'ah hasanah. Dari mana mereka berdalilkan adanya bid'ah hasanah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada Bilal, apa amalan yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu taala anhu sehingga beliau masih hidup di dunia sementara terompahnya itu sudah terdengar dalam surga. Kemudian kata Bilal bin Abi Rabah, beliau sholat sunnah wudu tadi. Nah, ini menunjukkan sholat sunnah wudu ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh siapa? Oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, oleh Bilal bin Abi Rabah, yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Nabi membenarkan amalan tersebut. Sehingga menunjukkan kepada kita bolehnya berbuat bidah hasanah selama itu ditujukan baik. Maka kita menjawab, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah wudu ini sudah ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang datang dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana Utsman berkata, mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwudu dengan wuduku ini, yang kemudian dia sholat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya yang telah lalu. Ini kan hadis yang sabit dari Nabi kan. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Bilal, wah Bilal, kira-kira apa amalan yang kau amalkan, yang sehingga engkau paling berharap amalan ini akan bisa menyelamatkan kau dari neraka dan masukkan kau dalam surga? Ya, jadi seakan-akan Nabi berkata, apa amalan-amalan yang diantara banyak amalan yang aku ajarkan kepada engkau wahai Bilal, ya, yang aku anjurkan engkau untuk melakukannya sehingga engkau, ya, atau sehingga terompah kakimu terdengar dalam surga. Kemudian Bilal bin Abi Rabah dia katakan, dia sholat sunnah baru dikerjakan oleh Bilal, kemudian Nabi membenarkan ucapan perbuatan tersebut, tidak. Tetapi salat sunnah itu sudah dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah disebutkan keutamaan dan kemuliaan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, dan kemudian itulah yang kemudian diamalkan oleh Bilal bin Abi Rabah. Jadi bukan Bilal bin Abi Rabah tiba-tiba unyuk-unyuk dia datang, beliau datang membuat sholat sunnah wudu yang nggak pernah diajarkan oleh Nabi, kemudian itu mengantarkan beliau dalam surga, tidak. Karena sholat sunnah wudu itu sudah ada ya dalilnya untuk dikerjakan sebagaimana hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardhahu. Bisa difahami ya. Nah, kemudian dari sholat sunnah yang dianjurkan selain daripada sholat sunnah fajar adalah rakaata al-istikharah. Ya, 2 rakaat sholat istikharah. Yang gimana seseorang harus memilih 2 perkara.
Ya, mana yang paling terbaik untuk dirinya. Maka dianjurkan agar seseorang itu mengerjakan salat sunnah istikharah. Manusia, dan ini memberikan pengajaran kepada kita agar seseorang itu jangan hanya mengandalkan ilmunya. Jangan hanya mengandalkan kekuatannya. Jangan hanya mengandalkan pikirannya. Tapi dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada-Nya petunjuk. Memohon arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah di antara bentuk kita memohon arahan dari Allah Subhanahu wa taala dari salat-salat yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, ya, adalah salat sunnah istikharah. Sebagaimana hadis yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umur kulliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita istikharah dalam setiap perkara, dalam seluruh perkara. Ya, kama yu'allimuna surata minal Quran. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami surah dari Al-Quran. Kemudian Nabi SAW berkata, "Idza hamma ahadukum bil amri," apabila salah seorang di antara kalian, ya, ingin berbuat suatu perkara, maka hendaknya faliyar rakaatain. Hendaknya dia ruku 2 rakaat ghairu min ghairi faridah. Yang itu selain daripada faridah, selain dari salat wajib. Paham? Jadi ini bukan salat wajib. Jadi bukan ini saya ingin meminta sama Allah Subhanahu wa taala apa yang terbaik bagi saya yang dilakukan di salat subuh atau dilakukan di salat zuhur atau dilakukan di salat isya. Ya, maka boleh kita meminta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah, apa yang terbaik bagi saya, Allah. Kita minta itu dalam sujud kita, nggak ada masalah. Cuman itu tidak dikatakan sebagai salat istikharah, yaitu hanya disebutkan salat subuh atau salat zuhur atau salat asar yang kau berdoa dalam sujudmu. Akan tetapi di sini ada salat yang khusus yang dinamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat istikharah. Ya, apabila seseorang itu ingin melakukan sesuatu, yang dia ingin memilih mana di antara 2 perkara itu yang paling terbaik untuk dirinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepadanya adalah ruku 2 rakaat. Nah sekarang teman-teman, ya, maksud daripada dalam segala perkara, ada orang misalnya dia ingin tahun ini kira-kira saya berangkat haji atau nggak haji ya. Ya, saya berangkat umroh atau umroh ya. Isi dia mampu, dia sehat dan seterusnya. Baik, dalam keadaan seperti ini perlu istikharah teman-teman. Maka dalam kondisi seperti ini, wallahu taala a'lam bissawab, ya, ini tidak perlu diistikharahkan. Kenapa? Karena ini sebuah kewajiban yang wajib engkau lakukan. Yang segera engkau menunaikan kewajibanmu ketika sudah sampai waktunya. Ketika sudah sampai temponya. Engkau wajib melakukannya. Jadi tidak perlu istikharah dalam perkara-perkara menunaikan kewajiban. Ada orang yang dia sudah jatuh tempo untuk bayar hutang. Kemudian saya mau istikharah lah. Kira-kira saya berhutang atau enggak ya? Saya masih ragu nih bayar hutang. Maka nggak perlu istikharah di sini. Taib. Demikian juga ketika seseorang ingin, saya bimbang ini, saya ingin buat perkara ini atau tidak ya. Sementara itu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak perlu istikharah Anda meninggalkan perkara yang haram ataukah tidak meninggalkan perkara yang haram. Nggak perlu Anda istikharah di sini. Karena perkara yang haram itu harus ditinggalkan. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala di sini beliau berkata, ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam fil umuri kulliha, ya, untuk seseorang itu beristikharah dari segala perkara, qala Ibnu Abi Hamzah, dan beliau mengatakan hadza amun urida bihi khusus.
Jadi ada istilah dalam ilmu usul, dalam kita memahami nas, lafadznya adalah lafadz umum. Tetapi yang diinginkan adalah khusus. Maksudnya apa? Maksudnya di situ seperti kita jelaskan tadi, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk istikharah dalam segala perkara. Ini maksudnya bukan segala perkara meninggalkan yang haram atau tidak, menunaikan kewajiban atau tidak, bukan. Bukan yang keumuman ini yang diinginkan. Lafadznya betul umum, tapi diinginkan apa? Ada perkara-perkara yang khusus di situ. Baik, maka kata Syekh di sini, fa innal wajiba wal mustahabba la yustakharu fi fi'lihima. Ya, perkara wajib, perkara sunnah itu tidaklah seseorang butuh istikharah untuk melakukannya. Ya, ini saya haji atau enggak ya? Udah nggak usah. Alaihi Wasallam melakukan haji wada, haji perpisahan, dan itu haji yang pertama dan haji terakhirnya Rasulullah. Diceritakan pada waktu itu ada seorang wanita yang hamil yang kemudian beliau melahirkan di Dzul Hulaifah. Nah, antara kota Madinah dengan Dzul Hulaifah ini kan jarak yang sangat dekat. Kalau kita naik mobil hari ini 30 menit sampai. Mungkin di zaman Nabi itu mungkin butuh sejam atau mungkin butuh 2 jam menuju ke Dzul Hulaifah mungkin pada saat itu. Nah, beliau melahirkannya di Dzul Hulaifah. Beliau melahirkan di Dzul Hulaifah. Setelah beliau melahirkan, beliau bertanya kepada Nabi SAW dalam keadaan nifas. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, mandilah engkau dan engkau tetap mengambil miqat di sini, berniat untuk haji. Dan kemudian bayinya diboyong kemana? Ke Mekah. Dalam keadaan beliau jarak antara Dzul Hulaifah ke Madinah dengan jarak Dzul Hulaifah ke Mekah itu jarak yang sangat jauh. Ke Mekah ke Madinah baru beberapa jam perjalanan pada saat itu. Nah, wanita ini seharusnya kan beliau bisa sih, ini saya istikharah dulu ya. Kira-kira ini lagi hamil besar, saya berangkat haji atau enggak? Buktinya Nabi SAW tidak memerintahkan kepada beliau istikharah. Bahkan Nabi SAW dalam keadaan beliau sudah hamil pun, sudah melahirkan pun tetap jalan haji pada waktu itu. Ya, jadi seseorang nggak ada istikharah dalam perkara-perkara kewajiban atau perkara-perkara sunnah, wal muharram wal makruh. Ya, dan juga ya tidak perkara yang dia ingin istikharah perkara yang haram atau perkara yang makruh. Meninggalkan perkara haram ini kira-kira saya tinggalkan nggak perkara haram, saya istikharah dulu lah, nggak ada. La yustakharu fi tarkihima. Tidak distikharah dalam meninggalkan perkara yang haram dan perkara yang makruh. Ya, tetapi yang seseorang istikharah adalah ya perkara-perkara yang sifatnya mubah. Ya, ini saya mau berdagang, mau berjualan, mau buka bisnis atau saya ini ingin menginvest uang saya di sebuah bisnis. Kira-kira saya invest atau nggak invest ya? Nah, itu boleh kita istikharah. Ya, atau boleh kita beristikharah dalam perkara-perkara yang mubah ketika diperhadapkan kepada kita dua perkara. Diperhadapkan kepada kita dua perkara, mana di antara dua perkara itu yang lebih dahulu kita lakukan. Dua perkara yang lebih dahulu kita lakukan. Kita bingung gini. Ya, saya milih A atau milih B. Nah, di sini boleh kita beristikharah. Wa tadkhul istikharah fi ma 'ada dzalik fil wajib wal mustahab al mukhayyar. Dan masuk juga dalam bab istikharah di sini adalah antara kewajiban dan mustahab yang memang kita harus memilih dulu. Mana yang harus kayak kedepankan dulu ini? Perkara wajibkah dulu ataukah perkara yang sunnah dulu? Nah, sementara perkara yang sunnah misalnya waktunya tuh sudah mau selesai, mau habis, ya sementara ya waktu yang wajib itu masih panjang. Waktunya masih panjang, masih ada kesempatan untuk saya melakukan kewajiban tadi. Nah, di sini boleh seseorang untuk beristikharah. Taib wa fi makana zamanu mawasi'an. Ya, ketika zaman yang sifatnya wajib itu masih panjang. Boleh untuk kita beristikharah. Wa yatanawalu al-umum al-azim min al-umur wal haqir minha. Dimasuk di dalam ini adalah perkara yang umum. Apakah perkara yang besar ataukah perkara-perkara yang kecil? Ya, perkara yang besar misalnya, ya mungkin besar dia harus menginvest dananya mungkin sekian miliar, sekian puluh miliar. Itu besar mungkin dia untuk ukurannya, untuk urusan dunianya misalnya.
Atau perkara-perkara yang hakir, perkara-perkara yang sepele. Ya ini kira-kira saya beli baju yang harganya 100.000 atau baju yang harganya 79.000 ya. Bingung saya mana yang baju yang saya pilih. Nggak ada masalah. Karena istikharah itu bukanlah hanya melihat dari objek pilihan tadi. Tapi istikharah itu mengajarkan bagaimana ketergantungan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh di sini, farubba haqirin. Dan terkadang perkara-perkara yang bentuknya kecil, yatarattabu alaihi al-amrul azim. Ya terkadang di dalamnya ada perkara-perkara yang besar. Ya menurut kita tuh perkara yang kecil, menurut kita tuh perkara yang sepele. Tapi bisa jadi itulah perkara yang besar. Bisa jadi itu memberikan efek yang dahsyat untuk kita. Maka disinilah kita berbanyak istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam konteks lain, sebagian para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan ketika mereka butuh garam pun mereka minta sama Allah. Jadi sebelum mereka keluar untuk membeli garam, mereka minta dulu sama Allah. Ya, makanya saya sebutkan bukan hanya sekedar yang kecil ataukah besar di seseorang kepada siapa? Kepada Rabbnya itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian di antara salat sunnah adalah salatul taubah. Salat taubah. Ada seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya kemudian tidak ada masalah untuk dia salat dengan salat at-taubah. Tapi hadisnya dihasankan oleh sebagian para ulama. Ya hadisnya dihasankan oleh sebagian para ulama. Sebagaimana hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yadhnubu dhanban. Wah dosa. Kemudian dia memperbenarkan wudunya, maksudnya dia berwudu dengan wudu yang benar, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian dia bangkit dan dia illa ghafarallahu lahu. Kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya wal kemudian Nabi membaca ayat walladzina idza dzakarullaha, dan orang-orang yang mereka berbuat perbuatan fahisyah, berbuat perbuatan dosa, atau dia mendolimi dirinya dan kemudian dia menyebut Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia memohon ampun kepada Allah. Dia kembali kepada Allah. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seterusnya daripada ayat dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tanpa menyebutkan ayat. Dan juga disebutkan oleh Abu Daud dengan lafaz Nabi SAW menyebutkan ayat di situ. Dan sebagian ulama menghasankan hadis ini. Ya, jadi ketika seseorang meyakini akan keabsahan hadis tersebut, maka ketika dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, apakah dosa, apakah itu dia sengajakan ataukah dia tidak sengajakan, maka tidak ada masalah ya bagi seseorang melakukan sholat sunnah at-taubah. Baik. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sholat diantaranya dari sholat sunnah adalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Jadi ketika seseorang membaca ayat yang di dalamnya dia harus sujud, kemudian dia sujud. Ya, atau kemudian bermakmum dengan seorang imam, yang kemudian imam tersebut sujud dalam sholatnya ketika membaca ayat-ayat tertentu, di mana Nabi SAW sujud, maka kita ikut sujud di situ. Baik. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala sajadna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membaca wa idzas sama'u syaqqat dan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi membaca wa idzas sama'u syaqqat atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dia adalah hukumnya sunnah muakkadah. Ya sujud
Pada qiraah tilawah hukumnya adalah sunnah muakkadah, yang dia itu bukan sebuah kewajiban. Ala rajih. Ya, jadi sujud tilawah di dalam salat ketika membaca ayat yang harus membuat kita sujud itu hukumnya bukan wajib tapi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Baik, dan ini pendapat yang rajih min aqwal ahli ilm. Ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama li hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, sebagaimana hadis Zaid bin Thabit qala qara'na ala nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha. Kami membaca kepada Nabi SAW surat An-Najm, dan pada saat itu Nabi SAW tidak sujud. Jadi datang riwayat Nabi SAW ketika membaca ayat-ayat yang membuat beliau sujud, beliau sujud. Tapi dalam kondisi yang lain, ayat yang dibaca yang seharusnya beliau sujud, tapi Nabi SAW tidak sujud pada waktu itu. Dan tidak sujudnya Nabi SAW bukan Nabi malas untuk sujud lah. Nabi orang paling semangat untuk beribadah. Tetapi ketika Nabi tidak sujud, ini menunjukkan bahwasannya perbuatan beliau yang sebelumnya beliau sujud dan kemudian beliau mencontohkan dalam kondisi tertentu beliau tidak sujud, ini menunjukkan perkaranya tidak sampai kepada kewajiban. Tidak sampai kepada kewajiban. Dan juga datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas innama tamurru bis sujud faman sajada faqad asab wa man lam yasjud fala ithma alaih. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, wahai manusia seluruhnya, apabila namurru bis sujud, ketika kita diperintahkan untuk sujud di dalam bacaan-bacaan ayat Quran, faman sajada faqad asab, barang siapa yang sujud dari bacaan-bacaan tersebut, maka dia telah benar. Wa man lam yasjud, dan siapa yang tidak sujud ketika dia membaca ayat-ayat yang seharusnya dia sujud, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Kecuali ketika imam membaca surat An-Najm misalnya, ya, atau membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan kemudian imam itu sujud tilawah, maka dalam posisi di sini kita wajib untuk sujud. Karena apa? Karena wajib mengikuti imam. Nah, idza sajada fasjadu. Apabila imam itu sujud, maka sujudlah kalian. Ya, karena sebelumnya Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imam liyuttama bih. Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti. Ketika imam itu sujud, maka sujudlah kalian. Bisa difahami ya? Jadi hukumnya tidak wajib, hukumnya itu sunnah, kecuali kalau seandainya kita bermakmum dengan imam, maka disitulah kita wajib untuk sujud. Ketika imam sujud membaca ayat-ayat yang harus sujud. Kemudian diantaranya juga adalah sujud syukur. Kita sujud syukur sebagaimana hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya beliau ketika menghampiri beliau perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara yang membahagiakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wal hadithul Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma fi kitabin, ya, fi kitabi Ali bi Islam ahli Yaman. Ya, dan juga datang hadis dari Bara bin Azib ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan surat dari Ali radhiyallahu taala anhu mengkhabarkan tentang Islamnya ahli Yaman. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sujud pada waktu itu. Nabi sujud pada waktu itu. Ya, ada hal yang membahagiakan. Misalnya, ya, ada orang-orang kafir yang suka membantai muslimin, yang membunuh muslimin, kemudian mampus, dia mati, dia alhamdulillah, kita syukur. Nah, bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sujud. Wa dzakartu hataini nafilataini min babin annahuma fi'lun min af'alis shalah. Dan saya menyebutkan dua jenis sujud ini, sujud syukur dan sujud tilawah, min bab, dari bab dia itu adalah perbuatan dari perbuatan salat. Wa illa fahatani sajadatani laisatas shalah 'alal qauli rajih. Ya, walaupun dua sujud ini sebenarnya dia bukan salat sendiri. Ya, tetapi itu bagian dalam kegiatan salat. Al-Qurajihnya para ulama. Paham enggak? Jadi dia bisa
kita sujud di sholat wajib, ketika kita membaca ayat yang memang harus kita sujud, atau kita bisa saja di sholat duha, atau bisa saja kita di sholat syuruk, bisa saja itu mungkin di sholat isya, bisa saja mungkin di sholat malam, bisa saja di sholat duha. Ya karena itu merupakan bagian dari kegiatan rangkaian dalam sholat-sholat tadi, bukanlah ada sholat khusus yang kemudian dalam sholat itu kita sujud tilawah yang khusus, tidak. Tapi dia bisa masuk dalam sholat-sholat yang kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya disebutkan di sini adalah an-nafil al-mutlaq. Ya salat, ya nafilah al-mutlaq. Salat sunnah mutlaqah. Wahiyallati lam tuqaid bisababin. Yang itu tidak dikaitkan dengan sebab-sebab. Ya, misalnya apa? Sebab kita masuk dalam masjid, itu berarti ada muqayyadnya, salat sunnah tahiyatul masjid. Ya, atau salat istikharah, ada sebabnya salat istikharah. Tetapi ini adalah salat sunnah mutlaqah yang tidak dikaitkan dengan sebab apapun. Walihada warad al-fadl al-azim. Ya, dan telah ternukilkan ya kemuliaan yang sangat besar. Siapa yang memperbanyak salat nawafil tadi? Itu nawafil mutlaqah. Nabi SAW menyebutkan dari hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Qala li Nabi SAW, Nabi SAW berkata kepadaku, mintalah, tanyalah. Faqul as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta ya agar aku bisa menjadi orang yang bersahabat denganmu nanti dalam surga. Jadi apa ya Rasulullah amalan yang bisa membuat ya aku bisa bersahabat denganmu di dalam surga nanti. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Ya, yaitu hendaknya engkau memperbanyak sujud. Ya, engkau memperbanyak sujud di dalam sholatmu, atau engkau memperbanyak sujud dalam keseharianmu. Tapi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Thauban. Kama inda Ahmad wa Muslim, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Muslim, ya, wa dzaqarah wa nawafil mutlaqah tuaddi min ghairi waqtin nahi. Akan tetapi salat sunnah mutlaqah ini dilakukan di waktu-waktu yang bukan waktu terlarang. Baik. Nah, para ulama mereka mencontohkan bagaimana contoh daripada sholat duha. Bagaimana contoh sholat mutlaqah, sunnah mutlaqah. Yang diantara mereka contohkan adalah sholat duha, sholat malam. Ya, maka sholat duha ini tidak ada kait tertentu dengan sebab-sebab tertentu. Beda dengan istikharah tadi kan, beda dengan tahiyatul masjid kan, beda dengan sholat sunnah wudu kan. Ada sebabnya, karena kita sebab berwudu. Ada sebabnya, karena kita istikharah. Tapi sholat duha, sholat malam, sholat witir, ini disebut dengan sholat sunnah nawafil mutlaqah. Taib, maka dia tidak dikaitkan pada sebab-sebab tertentu, dan dia boleh melakukan berapa rakaat pun. Ya, berapa rakaat pun. Ya, sholat duha, tidak ada batasan rakaatnya sebagaimana telah kita jelaskan. Demikian juga di hari Jumat. Seseorang masuk ke masjid, kemudian dia menunggu sampai datangnya imam berkhutbah. Di situ dia berhenti. Berapa rakaatnya tidak ada batasannya. Nah, ini boleh dilakukan kapan saja, kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Di waktu-waktu yang terlarang. Nah, kita ingin cari tahu, kapan waktu-waktu yang disebut dengan waktu yang terlarang? Ja'at mubayyinah
kama fi sahihain, datang di sana penjelas sebagaimana dalam kitab sahihain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, la salata ba'da subhi. Tidak ada salat setelah salat subuh. Kenapa? Karena ini merupakan waktu yang terlarang. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Baik. Jadi selesai salat subuh, seseorang tidak boleh salat sampai terbitnya matahari. Baik. Nah, terbitnya matahari disebutkan dalam riwayat yang lainnya ketika matahari itu sudah naik dengan tinggi 1 tombak. Baik, dari situlah boleh orang untuk sholat. Tapi sebelum matahari itu naik sampai 1 tombak, belum boleh seseorang melakukan sholat di situ. Kecuali sholat qadha. Sholat qadha. Sebagaimana Nabi SAW, beliau melakukan sebuah perjalanan safar, yang kemudian Nabi terlambat bangun sholat subuh karena kelelahan dan kecapean. Dan kemudian Nabi SAW selesai bangun, beliau pindah tempat tidur, dan kemudian beliau berwudu, dan setelahnya beliau sholat sunnah fajar 2 rakaat, dan kemudian baru setelah beliaunya sholat subuh. Baik, jadi boleh seseorang untuk mengqadha sholat selesai walaupun mataharinya itu belum terbit. Ya, karena memang waktu sholat subuh harus disegerakan, diterlambat bangun tidur, atau misalnya apa? Dia bangun terlambat, tiba-tiba di masjid sudah iqamah, dia langsung ke masjid, dan kemudian dia belum sempat sholat sunnah fajar, maka boleh dia sholat selesai sholat subuh. Ini tidak masuk dalam larangan. Baik, tidak masuk dalam larangan karena ada sholat dikenal dengan sholat qadha atau sholat dawatil asbab, sholat dawatil masjid atau yang semisalnya. Adapun sholat sunnah mutlaqah tidak boleh dilakukan di waktu-waktu seperti ini. Baik, dan juga Nabi mengatakan la sholata ba'dal asri hatta taghiba syams. Tidak boleh seseorang melakukan sholat setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Baik, dari sholat asar ya sampai waktu sekarang ini. Waktu sekarang ini kita tidak boleh sholat sunnah mutlaqah, tidak boleh. Boleh kita lakukan sholat sunnah dawatil asbab. Misalnya selesai berwudu dengan wudu, saya ulangi kembali supaya lebih jelas. Atau sebelumnya dia ingin sholat istikharah, atau ada sesuatu kemudian dia ingin sholat istikharah, boleh di waktu sekarang ini, walaupun dia waktu yang terlarang secara hukum asal. Taib. Nah, kemudian disebutkan juga dalam Sahih Muslim dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Nabi berkata, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna." Ada 3 waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk sholat. Ya. Yang pertama ketika mengubur mayatnya kami. Ya, hatta tatla asyams, sampai terbitnya matahari. Di sholat sunnah sholat sunnah menguburkan jenazah, atau bukan, afwan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ulangi kembali, ada 3 waktu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk sholat di situ. Ada 3 waktu. Dan juga melarang kami mengubur jenazah. Jadi larangannya 3 waktu larangan, dan kemudian larangan yang kedua adalah menguburkan jenazah. Baik, kapan dilarang kita mengubur jenazah? Hatta tatla asyams, sampai terbitnya matahari, bazighah hatta tartafi. Sampai matahari itu sudah naik, baru di situ dia menguburkan jenazahnya. Wahina yaqumu qa'imu dhahirah hatta tazul syams. Ya, dan juga ketika matahari itu pas di kepala kita. Ketika matahari sudah pas di kepala kita, maka di sini juga adalah waktu-waktu yang terlarang, yang kita tidak boleh sholat di situ. Baik. Wahina tadayyif asy-syams lil ghurub hina taghrub. Begitu juga ketika matahari itu ya akan tenggelam. Ya, itu juga waktu yang tidak boleh bagi kita sholat. Dan disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di sini, ya, beliau menyebutkan secara bahasa saja tadayyif dengan di fathah huruf ta'nya, ya,
dan dotnya dan kemudian ditasydid huruf ya-nya. Baik, ini waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi SAW untuk kita sholat. Ya, dan ini sebenarnya penjelas dari hadis yang di atas. Baik. Nah, kemudian ayyuhal hadirun wal hadirat, ini dimuliakan oleh Allah. Syekh rahimahullah kemudian menyebutkan kesimpulan-kesimpulan dari hadis yang kita sebutkan tadi dari waktu-waktu yang terlarang. Yang pertama, min ba'da shalatus subhi, selesai salat subuh sampai naiknya matahari. Sampai terbitnya matahari satu tombak. Itu ini yang pertama. Yang kedua, min tulu'i syams. Min tulu'i syams, ya dari munculnya matahari, dari terbitnya matahari, ya ila irtifaiha qadar ramhin. Sampai matahari itu sudah satu tombak. Ya, sudah satu tombak. Jadi bukan matahari sudah muncul langsung sholat. Enggak, belum boleh. Ya, tetapi bolehnya kita sholat ketika matahari itu sudah tingginya satu tombak dari tempat munculnya. Itu boleh. Baik. Nah, kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, wa ma baina hadainil waqtaini yaqdunam biqadri birub sa'ah takriban. Jadi, antara mulai terbitnya matahari sampai dia itu satu tombak, itu kurang lebih ya seperempat jam. Kurang lebih 15 menit. Baik. Jadi bukan dari selesai sholat subuh, bukan. Bukan dari selesai sholat subuh, ya kita tidak boleh sholat, kemudian 15 menit selesai sholat subuh. Bukan selesai sholat subuh di sini. Tetapi dari mulai terbitnya matahari, mulai terbit matahari terbit, muncul matahari. Nah, 15 menit setelah matahari itu muncul, yaitu jaraknya satu tombak, maka disitulah masih dalam waktu larangan, setelahnya baru dibolehkan seseorang itu sholat. Baik. Nah, kemudian min wuqufi syams. Ketika matahari itu berhenti. Pas di atas kepala kita, itu matahari berhenti. Disebut oleh Syekh di sini, ketika matahari itu betul-betul berada di tengahnya langit. Qabil zuhur ya illa antazul. Sebelum zuhur matahari itu berhenti, kemudian setelahnya dia kembali bergerak. Nah, ketika dia sudah mulai bergerak, disitulah masuk waktu zuhur, maka di sini kita sudah boleh salat. Nah, kalau kita menghitung waktunya, kata Syekh rahimahullah ta'ala atau hafizahullah, waktunya itu bithulusus sa'ah, sepertiga jam. Ya, sepertiga. Taib takriban. Wa idahtal, ketika manusia itu memang untuk menjaga-jaga, taib, maka dia boleh berhenti dari sholat qabla zawal. Ya, binis sa'ah. Jadi sebelum waktu adzan, sebelum zawal, dia sudah berhenti untuk melakukan sholat. Setengah jam untuk jaga-jaga. Jadi disebutkan sepertiga kan. Tapi untuk menjaga-jaga tidak ada masalah. Untuk setengah jam dia sudah menghentikan sholatnya, maka kata Syekh ini lebih baik. Kama qala bidzalika sahamatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Dan sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ini waktu yang ketiga. Kemudian waktu yang keempat yang tidak boleh kita sholat min ba'da sholatil asri. Dimulai dari waktu setelah salat asar. Ya, sampai tenggelamnya matahari. Dari mulai waktu salat asar sampai tenggelamnya matahari. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah badal asar. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kita menyebutkan di antara larangan salat adalah selesai salat asar sampai tenggelamnya matahari. Tentang larangan seperti itu, sampai tenggelamnya matahari. Baik. Nah, sementara kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah selesai salat asar. Nah, hadisnya ada di Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Ya nggak bisa kemudian kita katakan karena loh, kan kita nggak boleh salat sunnah selesai salat asar. Nah, jangan-jangan hadisnya itu dhaif. Lah, hadisnya tidak dhaif. Hadis sahih. Ada dalam Sahih Muslim. Nah, dijelaskan oleh para ulama, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada waktu itu
beliau belum melakukan sholat ba'diyah zuhur. Yang kemudian karena kesibukan pada waktu itu dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat asar. Beliau mengqadha selesai sholat asar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan sebuah amalan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan terus menerus. Karena Nabi mengqadha sholat sunnah pada ba'diyah zuhur setelah sholat asar, kemudian Nabi melakukan terus menerus. Maka diterangkan oleh Imam Nawawi, sholat sunnah ba'da sholat asar yang dikhabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha itu hanya khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Adapun bagi umatnya, kita tidak boleh melakukan sholat sunnah ba'diyah asar. Kecuali sholat sunnah dawatil asbab yang sudah kita terangkan tadi. Ini sebagai faidah saja, ya karena teriwayatkan hadis tersebut dari Nabi SAW. Kemudian, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh di sini, ya, wa yumkin taksim hadil awqatul khamsah ila awqatin muwassi'ah wa mudaiqah. Jadi kita bisa membagi waktu ini, waktu terlarang yang 5 ini, ya, menjadi waktu yang itu sifatnya panjang dan waktu yang sifatnya pendek. Nah, waktu yang sifatnya panjang min ba'da salatil fajri ila tulu'is syams. Ya, dari ba'da salatil fajr, dari mulai salat fajar sampai naiknya matahari. Ini waktunya apa? Panjang. Waktu larangannya itu panjang. Yang kedua, min ba'di salatil asri, dari selesai salat asar ya sampai tenggelamnya matahari. Ini juga panjang waktu larangannya. Adapun sifat yang bentuknya mudaiqah, sempit, dia min tulu'is syams ila irtifa'iha. Dari mulai munculnya syams, munculnya matahari, sampai naiknya matahari. Itu kan pendek kan. Tadi kita sebutkan berapa menit? 15 menit. Dari munculnya matahari, kita dilarang untuk sholat, sampai kapan? Sampai naik matahari 1 tombak. 15 menit. Pendek waktunya. Baik. Dan kemudian min wuqufi syams ila zawaliha. Dari berhentinya matahari sampai kemudian zawal. Itu juga waktunya pendek. Baik. Dan kemudian min tadhayyif asy-syams lil ghurub ila ghurubiha. Dari matahari akan mulai tenggelam sampai dia tenggelam. Ini juga waktunya apa? Pendek. Wa nawafil mutlaqah fi kulli hadil awqat, dan salat-salat sunnah yang sifatnya mutlaqah, maka ini dilarang kita salat di waktu yang 5 ini. Wa amma dzawatil asbab, adapun salat yang dikarenakan sebab, salat istikharah, salat tahiyatul masjid, salat wudu, fatusalli ala sahih, maka dia boleh salat sunnah mutlaqah atau salat sunnah dawatil asbab di waktu yang terlarang menurut pendapat yang sahih dari kalangan para ulama. Wal afdal wallahu alam min khilal at-taqsim awqatin nahi anna dawatil asbab mimma dzakarna wa sanadhkuru insyaallah tusalli fi awqatil musiah duna mudaiqah. Tetapi ya untuk wallahu alam yang lebih afdolnya, kalaupun memang kita boleh melakukan sholat dawatil asbab di waktu yang terlarang, tetapi kita melakukannya di waktu terlarang yang sifatnya mudaiqah. Ini misalnya begini. Kita ingin sholat sunnah istikharah. Ini kan ada sebabnya. Nah, sholat sunnah istikharah, waktu yang itu luas adalah, terlarangnya luas, dari selesai sholat fajar sampai naiknya matahari kan. Ini panjang. Ini waktu panjang. Maka kita sholat di sini. Tapi kalau sholat sudah naik menuju waktu sampai matahari 1 tombak, bisa difahami ya. Di waktu yang pendek kita melakukan sholat
dawatil asbab. Kalau memang kita ingin harus segera melakukannya. Tetapi kalaupun dia yang melakukan di awal selesai sholat subuh tidak ada masalah. Tapi kita berbicara di sini sisi keafdolannya. Dan kemudian Syekh rahimahullah taala nanti akan menyebutkan salat-salat uh, dawatil asbab. Tapi Allah taala alam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan antum semuanya. Barakallahu fikum. Saya Ustaz Wafikum Barakallah, Jazakallah khair atas faedah dan ilmu yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Semoga bisa dipahami oleh semua dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin jamaah Umiku mengaji, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan bagi para ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya kepada Ustadz, silakan bisa dimulai dari sekarang. Silakan para ikhwah bisa angkat tangan jika ingin bertanya langsung. Iya, sudah ada yang angkat tangan. Di sini dari Umu Amar, silakan Umu Amar bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Eh, ya, host, jazakumullahu khairan Ustadz Agung. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan materinya. Eh, Ustadz yang ingin ditanyakan dari penjelasan tadi, kalau misalnya ada pertentangan atau perdebatan mengenai sholat asar tersebut, bagaimana sikap kita Ustadz? Kadang-kadang ingin sholat, tapi ada keraguan. Tetapi kalau ragu, katanya jangan diikuti. Jadi akhirnya tidak sholat. Nah, menurut Ustadz, apa yang bisa Ustadz nasihatkan untuk kondisi yang seperti itu, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Salat asar atau salat yang Sholat ingin sunnah, dimaksudkan. yang sholat sunnah asar, Ustadz, yang tadi Ustadz jelaskan. Ustadz Afwan suaranya belum keluar Ustadz. Afwan Ustadz kayaknya masih belum keluar Ustadz suaranya. Ya Ustadz masih tidak terdengar Ustadz Afwan Ustadz. Cek cek satu dua coba. Nah, Alhamdulillah sudah ada Ustadz. Silakan Ustadz boleh dilanjut. Udah jelas suaranya ya. Sudah Baik, Ustadz, Alhamdulillah. baik. Jadi keraguan, ya, barakallahu fiik. Jadi keraguan itu muncul dikarenakan ada mulai ilmu, ya tidak adanya ilmu. Nah, ketika datang kepadanya sebuah ilmu penjelasan terhadap sesuatu, maka wajib
untuk dia meninggalkan keraguan dan kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut. Nah, kalau seandainya seseorang itu masih ragu dalam kondisi dan keadaan ilmu itu sudah terang dan jelas datang kepadanya, maka ini sudah terkena dengan penyakit was-was. Sudah terkena dengan penyakit was-was. Nah, hal yang kita sebutkan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak ada sholat selesai sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Dari sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Tidak ada sholat di situ. Taib. Yang kedua, datang riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat sunnah pada sholat sunnah asar. Pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua riwayat ini seakan-akan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Satu hadis Nabi melarang kita sholat sunnah selesai sholat asar. Satu hadis mengkhabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah meninggalkan sholat asar. Nah, jalan yang harus kita tempuh secara ilmu untuk kita melihat dari kesohihan kedua hadis tadi. Dan ternyata subhanallah hadis ini ya dua-duanya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya dua-duanya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dua-duanya hadis itu sahih, maka di sana ada thoriqah yang pertama, jalan yang pertama adalah dijamak. Bagaimana cara menjamak dua riwayat ini yang seakan-akan saling bertentangan? Maka di sana para ulama menjamak, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunnah badal asar adalah sholat yang beliau tidak sempat lakukan ba'da sholat zuhur dan kemudian beliau mengqadha selesai sholat asar. Dan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah melakukan sebuah perbuatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah meninggalkannya. Makanya kata para ulama, sholat sunnah pada asar itu hanya berlaku untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada bagi umatnya kita berlaku hadis di mana Nabi mengatakan tidak ada sholat dari ba'da sholatil asar sampai tenggelamnya matahari. Ya, maka inilah penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana cara menjamak hadis tersebut. Nah, ketika seseorang itu masih dalam keadaan ragu, dia ingin menambah keyakinan, maka tidak ada masalah untuk dia mencari referensi yang lebih banyak, referensi yang lebih lengkap, ya, agar dia bisa beramal ataukah dia meninggalkan amalan tersebut dengan keyakinan. Tapi kalau seandainya misalnya sebenarnya sudah jelas penjelasan dari para ulama tentang dalam hal seperti ini, kemudian seseorang was-was, maka di sini dia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit was-was tadi. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Apabila seseorang safar Ustadz, sudah berniat Nah, safar dan mobil juga sudah bergerak. Misalnya baru beberapa kilometer, teringat ya, ada yang ketinggalan Ustadz. ya. Kemudian kembali. Nah, ketika kembali itu sudah lewat waktu zuhur. Apakah ketika kembali ke rumah untuk mengambil barang yang tertinggal, boleh sholat jamaknya di rumah, Ustadz? Jadi Baik. misalnya Masya Allah. udah masuk zuhur, jadi zuhur dan asar dilakukan di rumah, tetapi bukan berniat di rumah tadinya, karena memang ada hajat yang mewajibkan dia pulang. Bagaimana menurut Ustadz bila kejadiannya Baik. seperti ini? Jazakumullahu khairan. Wa yak barakallahu fik. Masya Allah. Ketika seseorang berjalan untuk melakukan perjalanan safar, ya, kemudian dia harus kemudian ketika dia 10 menit misalnya, sudah masuk waktu zuhur. Nah, kemudian dia ingin sholat zuhur tadi di rumah, karena kalau laki-laki dia ke masjid pun selesai, setelahnya sudah selesai. Apakah boleh dia menjamak? Maka dibolehkan, tidak ada masalah.
Taib dibolehkan karena memang dia sudah akan berpergian. Taib tidak ada masalah karena dan bahkan datang hadis dari Nabi SAW. Nabi pernah menjamak sholat dalam keadaan tidak ada hujan, ya, dan tidak ada apapun. Nabi menjamak sholat terkadang tapi ya. Apalagi seseorang sudah ada hajat yang mana dia akan melakukan perjalanan safar. Namun dia hanya boleh menjamak, tidak boleh mengqasar. Menjamak adalah mengumpulkan dua salat, mengqasar adalah mengurangi 4 salat menjadi 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi ketika dia ingin salat duhur digabung dengan salat asar, dia harus salat 4 rakaat, 4 rakaat. Tidak boleh 2 rakaat, 2 rakaat. Karena 2 rakaat, 2 rakaat. Mengqasar itu dibolehkan ketika dia sudah melakukan perjalanan safar dan kata para ulama ketika dia sudah keluar daripada batas kotanya. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian sudah mulai melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk meringkas sholat kalian. Dan Nabi SAW pada waktu itu ketika beliau berjalan dari beliau Nabi mengqasar salat beliau ketika sampai di Dzulhulaifah. Dan Dzulhulaifah adalah keluar batas kota. Ya, sehingga para ulama mengatakan bolehnya seseorang mengqasar salat, ya, bolehnya seseorang mengqasar salat ketika kapan? Ketika sudah keluar dari batas kota. Boleh mengqasar. Tapi kalau dia ingin mengumpulkan dua salat menjamak, tidak ada masalah di rumahnya, tapi tidak boleh mengqasar sampai dia keluar dari batas kota tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Iya, Afwan Ustadz, masih ada satu pertanyaan Nah, silakan. bisa? Ayo wabarakatuh. Itu lagi, jadi ada dua Afwan Ustadz. Nah, silakan. Iya, Nah, tentang sholat wudhu, Ustadz, apabila kita ya, berniat sekali wudhu dan saya ingin sholat, walaupun sebenarnya saya masih punya wudhu, Ustadz. Apakah itu diperbolehkan? Karena biasanya Ustadz, ketika saya masih punya wudhu, misalnya antara zuhur dan asar, untuk sholat baik. asarnya saya tidak berwudhu lagi. Misalnya mengambil faidah dari yang Ustadz jelaskan tadi, kita ingin wudhu setiap sholat karena ingin seperti dapat hikmah dari cerita Bilal yang masuk surga Ustadz. Apakah itu diperbolehkan? Mohon nasihatnya, Baik. jazakumullah Masya Allah. khairan. Eh baik, barakallahu fiik, Masya Allah. Jadi memperbarui wudhu itu sesuatu yang disunahkan. Walaupun kita sudah dalam keadaan berwudhu dan kemudian kita ingin memperbaiki wudhu kita, maka ini sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disunahkan. Namun di sana para ulama merinci, kapan seseorang itu afdol untuk dia memperbaiki wudhunya ketika ketika wudhunya itu sudah dipakai. Ketika wudhunya sudah dipakai. Tapi kalau seandainya wudhunya itu belum dipakai untuk sholat, maka tidak perlu untuk dia untuk memperbarui 12 dia misalnya berwudhu, ibu-ibu misalnya, kemudian dia sholat sunnah wudhu. Taib. Nah kemudian ketika muadzin mengumandangkan adzan, dia sholat sunnah rawatib 2 rakaat atau 4 rakaat, ya, kemudian dia sholat duhur. Kemudian dia sholat duhur. Taib. Kemudian dia sholat ba'diyah, ya mungkin kemudian dia beraktivitas lain dan sebagainya. Nah kemudian jam 3 sebelum duhur, sebelum asar, dia masih dalam keadaan tidak batal. Dia ingin sholat asar misalnya. Taib. Dia belum batal. Muadzin mengumandangkan adzan sholat asar, maka di sini afdolnya dia berwudu lagi, tidak ada masalah. Afdol ya, bukan berarti wajib ya, afdol. Karena apa? Karena wudunya itu sudah pernah dipakai. Tapi kalau misalnya dia selesai sholat ba'diyah, kemudian dia batal, kemudian dia berwudu kembali.
Ya dia punya kegiatan lain sebagainya, dia nggak sempat sholat sunnah wudhu dan lain sebagainya. Nah, ketika misalnya dia ingin pergi ke masjid untuk sholat, apakah di sini dia memperbaiki wudhunya lagi? Tidak perlu. Ya, kenapa? Karena wudhunya itu belum digunakan untuk sholat, belum pernah digunakan sama sekali. Tapi kalau seandainya wudhu itu sudah pernah digunakan sekali, maka afdolnya ya dia memperbarui wudhunya. Allah taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah Ustadz. Baik, Yang barakallahu. terakhir Ustadz, Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Izin Oh, iya. bertanya, apakah sholat setelah pulang safar boleh dilakukan apabila kita tiba dari safar di waktu terlarang sholat? Kemudian, bisakah sholat tersebut digabung dengan sholat wudhu? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Taib, sholat wudhu dan sholat pulang dari safar ini sholat dawatil asbab. Itu ada sebabnya, sebab pulang dohirnya untuk dia mengumpulkan di antara dua sholat sunnah di waktu yang bersamaan. Ya, dia mengumpulkan dua sholat sunnah dengan niat satu niat di waktu yang bersamaan. Maka insya Allah dia akan mendapatkan dua pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, Alhamdulillah pertanyaannya selesai. Jazakumullahu khairan Barakallahu fiik. Ustadz Agung. Wa jazakallah khair Muhammad. Baik, wa jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Awasanallah ilaik. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Sudah ada yang Nah, tangan Ibu Putri. Silakan Ibu bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Ibu Putri, silakan jika ingin bertanya. Baik, kalau begitu kita alihkan ke penanya berikutnya. Sudah ada yang angkat tangan berikutnya, Umu Firly. Silakan Umu Firly bisa bertanya langsung pada Ustadz. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah. Barakallah fiik Ustaz. Ana masih bertanya tentang sholat sunat sebelum 4 rakaat sebelum asar ya. Ustaz. Ya, yang mana sholat tersebut dilakukan masna-masna seperti itu Ustaz. Nah, ini kan fadilahnya adalah yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar itu termasuk orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi sementara ada asar Ya. lain mengatakan bahwa ini adalah yang doif, tapi ada yang mengatakan ini adalah yang hasan. Nah, ini bagaimana ya Ustadz? Apa sebaiknya kita memang, kami sudah terbiasa melakukan itu, tapi di sisi lain kalau mendengar itu ada yang menyebutkan doif, terus akhirnya timbul keraguan seperti itu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Tapi Afan dari Mufilis, salat apa tadi di awal suaranya nggak jelas? Salat Sebelum asar, sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar Ustadz. Taib. Nah, jadi permasalahan ini adalah permasalahan yang memang diperselisihkan oleh para ulama salaf ya terkait 4 rakaat yang dilakukan ya sebelum salat asar. Tapi wallahu taala alam bisawab ya sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya bahwasanya hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama ya. Maka ini sama seperti pembahasan pada pembahasan yang lainnya. Ya sama bab-bab fikih yang lainnya. Taib. Dan ini masih dalam koridor ya khilaf mu'tabar di kalangan ulama Islam. Ya ini khilafnya mu'tabar. Nah, untuk mengambil jalan tengah tidak ada masalah dia melakukan 4 rakaat. Ya, tidak ada masalah karena kalaupun dia nggak melakukannya maka dia tidak berdosa.
Tapi kalau seandainya dia ingin mengamalkan 4 rakaat dan terkadang dia mengamalkan hanya 2 rakaat, maka tidak ada masalah. Karena ini memang perkara-perkara yang memang ada khilafnya di kalangan para ulama Islam terkait 4 rakaat sebelum asar. Maka disinilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Ada khilaf yang bentuknya mu'tabar di kalangan para ulama, ada khilaf yang bentuknya tidak mu'tabar. Dan ketika itu adalah khilafnya mu'tabar di kalangan para ulama, ya, dan kalau kita memang meyakini hadis adalah hadis, kita amalkan ya amalan-amalan tersebut yang mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ini mungkin yang kedua Ustaz tentang sholat istikharah Wa Ustaz. fiik barakallah. Sholat istikharah itu Nah, silakan. ya, yang melakukan adalah pelaku dari orang yang memiliki 2 keraguan ya Ustaz. Nah, Ya. Kalau semisal kita sebagai orang tua seperti itu Ustaz, Ya. putri kita dihidupkan oleh seseorang gitu kan. Apakah cukup bagi orang tua itu mendoakan, ya Allah ketika ini adalah jodoh yang terbaik menurutmu, maka mudahkan bagi kami untuk segera menghalalkan. Atau boleh orang tua juga ikut istikharah atau cukup berdoa yang seperti demikian itu Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Wa fiki barakallah. Ana mohon maaf sekali Ummu Firlis, tadi ada suara yang terpotong. Jadi orang tua dia punya putri yang mana putrinya itu kemudian tadi hilang suaranya, kemudian muncul lagi, apakah hanya hanya putrinya atau orang lain boleh istikharah? Bisa disampaikan sedikit lagi? Oh siap Ustaz. Jadi begini, ketika kita sebagai orang tua ya Ustaz, putri kita dikhitbah oleh seseorang seperti itu. Ya, dikhitbah. Ya. Nah, yang seharusnya melakukan istikharah yang pertama adalah putrinya sendiri ya Ustadz. Orang tua, apakah orang tua cukup hanya berdoa, ya Allah ketika ini memang jodoh putri saya, maka mudahkan yang terbaik melakukan bagi kami untuk segera menghalalkan, seperti itu. Atau orang tua itu juga ikut istikharah seperti itu Ustadz. Baik. Nah, jadi kalau memang si putri dia sudah yakin dengan pilihannya, sementara yang ada keraguan di sini adalah orang tuanya. Baik, maka orang tua di sini punya punya hak untuk bisa menjadi wali ataukah tidak menjadi wali untuk putrinya yang menikah dari si bapak. Si bapak boleh dia menjadi wali, boleh tidak. Maka ketika itu terjadi pada si bapak, maka si bapak lah yang beristikharah. Adapun putrinya kalau memang dia sudah yakin dan sebagainya, maka zahirnya dia tidak perlu untuk beristikharah. Tapi kalau seandainya yang yakin adalah si bapak, nah sementara si putrinya itu adalah ragu, saya menerima ataukah tidak menerima. Karena seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya sampai putrinya tuh memberikan izin kepada orang tua sebagai wali nikah. Tapi nasib putrinya ragu, maka diberikan kebebasan kepada putri tersebut untuk dia beristikharah. Baik. Nah, terkadang istikharah itu datang di mana dengan 2 pilihan itu yang satunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya lebih tenang, prosesnya kok lebih mudah. Ya, atau bisa saja datang dengan untuknya atau tanda-tanda yang lain. Ya, jadi tidak ada tanda-tanda khusus dan sebagainya, bisa jadi itu menambah keyakinan atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari urusan ini. Dan kalau misalnya teman-teman kemudian tiba-tiba kemudian dia bisa saja dia berkata, wah ini saya salah dipilih sama Allah. Enggak, Allah nggak salah pilih. Dia bisa saja karena mungkin hawa nafsunya kita yang kemudian terhalangi daripada istikharah tadi. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang Allah ingin memberikan isyarat kepada kita. Akan tetapi kita sudah terlalu cinta kepada sesuatu tadi, akhirnya terkadang gelap mata kita. Yang pertama.
Yang kedua, bisa saja kalau seandainya kita menikah dengan pilihan yang satunya lagi, mungkin mudaratnya akan jauh lebih besar yang diderita oleh perempuan tersebut daripada dia menikah dengan suaminya sekarang, walaupun caranya hanya walaupun setelahnya dia bercerai dalam waktu pernikahan 2 tahun. Karena belum pasti ketika dia memilih yang sana itu akan lebih baik untuk dirinya. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya Ustaz, barakallahu fiik, jazakallah khairan. Ya, barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Wa ahsanallahu ilaik. Masih kami berikan Oh ya, kesempatan barakallahu mungkin fikum. dari ikhwah maupun akhwat jika ada yang masih bertanya. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya Ustaz. Jadi mungkin bisa sambil ditutup, mungkin Ustaz bisa memberikan pernyataan penutup sebagai kesimpulan Ustaz. Baik, Tafadhol Ustaz. barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Para hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kajian kita di sore hari ini. Dari garis besar apa yang kita sampaikan tadi, ada salat yang bentuknya salat sunnah mutlaqah, ada salat sunnah yang bentuknya adalah dawatil asbab. Salat sunnah dawatil asbab adalah salat sunnah yang dilakukan karena ada sebab yang harus kita lakukan dari salat itu sendiri. Misalnya salat istikharah, salat taubat, salat tahiyatul masjid, ya salat sunnah wudhu, maka boleh dilakukan waktu yang terlarang ataukah di waktu yang tidak terlarang. Ya, dan kalaupun seandainya kita boleh melakukan di waktu yang terlarang, maka lebih afdol yang larangannya sifatnya adalah mudaiqah, bukan wasi'ah. Satu. Yang kedua, adapun salat sunnah yang sifatnya apa? Yang sifat dawatil asbab, adapun salat sunnah yang sifat kedua adalah salat sunnah mutlaqah, maka dia tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Tidak boleh. Ya, dia boleh dilakukan di waktu-waktu di luar dari waktu yang terlarang tadi. Misalnya apa? Salat duha, salat malam, ya salat witir, ya maka boleh dan boleh dilakukan berapapun jumlah rakaat dari salat tersebut, tapi dia menghindari dari waktu-waktu yang terlarang. Dan kita belum selesai membahas tentang waktu-waktu yang terlarang. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Saya Ustaz jazakallah khair Ustaz atas nasihat, ilmu dan faedah yang disampaikan pada kita semuanya. Tentunya merupakan faedah yang banyak dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita amalkan dalam ibadah sholat kita, terutama sholat sunnah. Semoga bisa menjadi tambahan amal kebaikan untuk Ustaz dan juga bisa menjadi kebaikan juga untuk kita, para penyimak. Dan kami mohon maaf selaku tim Bumi Mengaji jika ada kekurangan maupun kekhilafan selama kajian berlangsung. Semoga dimudahkan untuk perjumpaan berikutnya. Kita cukupkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustaz. Ana izin. Baik Ustaz, tafadhol Ustaz. Jazakumullah khair semuanya kepada para hadirin.